Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kali ini saya akan melanjutkan soal untuk mengentry jurnal PT Sejahtera, di mana di video saya sebelumnya saya sudah mengentry jurnal untuk soal PT Sejahtera sampai dengan dokumen 4. Pada kali ini kita akan mengerjakan mulai dari dokumen 5. Caranya adalah sebagai berikut. Nah, untuk dokumen 5 ini kita perhatikan. Ini adalah faktur pembelian. Karena faktur pembelian, maka akan kita input ke dalam jurnal pembelian. Nah, kita buka kolom dari jurnal pembelian atau purchase journal. Kita cari purchase journalnya, ini dia purchase journal. Nah, lalu setelah purchase journal kita buka, kita isi datanya. Pertama adalah tanggalnya, ini tanggal 5, kita tulis tanggalnya, tanggal 5. Lalu invoice-nya kita tulis juga. Jadi kolomnya disesuaikan dengan yang disediakan. Untuk deskripsi ini atau keterangan, kita tulis nama suppliernya. Kita tulis nama suppliernya yang ini, PT Nusa Indah. Oke, setelah itu kita isi untuk kolom merchandise inventory-nya. Kita lihat fakturnya. Untuk merchandise kita ambil yang ini. Ini dia angkanya 15 juta dari total barangnya. Oke, kita tulis. Untuk fed in kita ambil yang PPN-nya 1.500.000. Lalu untuk akun payable kita ambil yang nilai jumlah ini atau kita totalkan dari merchandise ditambah dengan fed in ini, berarti 16.500.000. Setelah dari sini yang kita lakukan adalah ke kartu persediaan ini. Nah, kartu persediaan ini kita harus ke merchandise ini ke kartu persediaan. Kita input di kartu persediaannya, ini dia. Kita tulis tanggalnya tanggal 5, dimulai dari Galaxy Fam terlebih dahulu saja. Yang ini nomornya kita tulis di sini, nomor invoice-nya. Lalu kita tulis keterangannya, nama dari suppliernya juga boleh. Nah, karena pembelian kita masukin dalam ini dia 18 ya. Harganya adalah 500. Kita kalikan. Nah, 9 juta sama ya seperti ini. Lalu kita masukin di dalam sini. Ini saldonya, ini kan nilainya 500, sama-sama 500. Boleh kita gabungkan. Karena sama nilainya, walaupun metodenya FIFO. Karena nilainya sama-sama 500.000. Tapi kalau nilainya berbeda, kita buat susunannya ke bawah. Jadi yang saldo ini dulu kita buat, baru yang baru kita beli taruh di bawahnya. Karena ini nilainya sama, jadi saya gabung saja. Oke, kita lanjut ke yang barang Galaxy V. Oke, kita pindah ke sebelah sini ke kartu persediaan berikutnya. Kita masukin di in. Harganya juga sama 600. Kalau untuk menginput kartu persediaan untuk pembelian ini dimasukin ke kartu persediaan sesuai yang ada di faktur sini yang kita salin. Lalu saldonya kita jumlahkan.
Oke, kalau sudah kita lanjut ke purchase journal tadi. Nah, ini belum selesai karena ada akun payable. Artinya kita harus pindahkan angka ini yang kredit ini ke dalam kartu hutang. Kita cari kartu hutangnya atas nama PT Nusa Indah. Ini dia. Kita buat tanggalnya tanggal 5. Pembelian purchase journal, lalu tadi sebelah kredit ya. Ini sebenarnya ngambilnya dari purchase journal ini, yang ini ya, yang ini yang kita ambil. Nah, karena kredit ketemu kredit kita jumlahkan. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya. Karena untuk proses untuk input pembelian cukup ke jurnal pembelian, lalu pindahkan ke kartu persediaan dan ke kartu hutang. Selanjutnya adalah dokumen 6. Dokumen 6 ini adalah merupakan bukti memorial, di mana ini adalah retur untuk pengembalian barang dagangan yang dibeli oleh PT Sejahtera kepada PT Nusa Indah pada tanggal 5 Desember. Nah, untuk bukti memorial ini yang untuk mencatat retur ini kita akan catat ke dalam jurnal umum. Nah, kita catat dulu caranya, tanggalnya kita tulis. Lalu kita tulis evidence number-nya, kita ambil ini nomor returnya. Lalu untuk jurnalnya sendiri, kalau kita lupa saat membuat jurnal retur pembelian, cukup kita lihat jurnal pembelian, lalu kita balik. Nah, artinya kalau yang debit berarti kita kreditkan dan kredit kita debitkan. Berarti kalau yang kredit ini akun payable kita taruh posisi debit seperti ini. Namanya retur, kita balik jurnalnya. Nah, ini akun payable-nya debit. Lalu ini dia merchandise-nya tadinya debit kita kreditkan, dan paid-in-nya tadi debit kita kreditkan. Nah, untuk angkanya kita lihat di sini. Untuk akun payable kita ambil yang di total ini 2.420.000. Oke, lalu merchandise-nya kita ambil yang inventory-nya yang ini angkanya 2.200.000. Lalu PPN-nya kita ambil yang PPN 10% ini 220.000. Oke, setelah ini kita tulis dulu nomor akunnya. Akun payable-nya, merchandise inventory, kita lihat nomor akunnya, dan paid-in. Oke, karena ini ada kalimat akun payable, maka kita harus ke kartu hutang. Nah, kita cari yang sesuai dengan yang kita kembali ini PT Nusa Indah. Kita masukin tanggal 5, retur General Journal di debit ya. Yang ini kan akun payable-nya debit, kita pindah debit. Nah, oke, kalau udah kredit, kalau ketemu debit kita kurangin. Oke. Lalu selanjutnya ini udah kita pindahkan. Yang harus kita pindahkan lagi adalah yang ini nih. Merchandise inventory ini kita pindahkan ke kartu persediaan. Nah, kita tulis dulu. Oke, kita tulis di sini retur. Oke, kalau retur berarti kita masukin aja di out sebanyak 2. Nih 2 set. Harganya sama 500.000, sama seperti yang ini yang kita kembalikan. Maka saldonya jadi saldo dikurangi yang di retur.
Oke. Oke, kalau udah kita copy, kita masukin harganya dan saldonya totalnya. Oke, kalau udah kita pindah ke kartu berikutnya, Galaxy V-nya dibalikin 2 juga. Jadi kita masukin di out. Bagaimana kalau nggak mau ditaruh di in boleh dikasih min ya kalau posisinya in. Oke, kita ambil yang ini, harganya sama 600. Ini dia yang kita input ya. Berarti saldo, jumlah kuantiti saldo dikurangi, kita balikkan. Oke, kalau sudah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Berarti dokumen untuk retur ini sudah selesai ya. Jadi ini adalah jurnal untuk retur pembelian. Dah. Oke, kita lanjut dokumen 7. Ini merupakan bukti dari voucher kas kecil, maka kita buka namanya petty cash. Kita tulis tanggalnya tanggal 7. Oke, ini dia, kita ambil nomornya. Oke, ini untuk pembayaran rekening listrik November. Kita buat pembayaran listrik November. Oke, akunnya di sini sudah disebutkan pakai akun 2/1211 sama seperti ini ya. Oke. Ini pakai 2 pakai Accurate S Pen. Nah, oke, kalau udah angkanya kita lihat di sini 750.000. Oke, selanjutnya kita ke dokumen berikutnya, dokumen 8. Masih menggunakan kas kecil dengan akun yang sama. Kita tulis, ini tanggal 8. Oke, berarti ini adalah yang 4. Kita buat pembayaran PAM. Ini ya. Pakai akun ini, Accurate S Pen. Angkanya 475. Oke, sudah. Kita ke dokumen berikutnya, dokumen 9 ya, yaitu tentang penjualan. Ini adalah faktur penjualan. Berarti kita input ke dalam sales journal. Kita lihat tanggalnya, tanggal 9. Lalu kita tulis nomor fakturnya. Oke, ini kepada toko serasi. Lalu kita lihat angkanya ini subtotal ini kita pindahkan ke sales 13.600 di sini ya letaknya. Nah, kita nyalinnya dari atas ini aja 13.600, terus PPN-nya 1.360. Lalu total freight collected-nya 150.000. Oke, baru yang angka total ini 15.110 ini adalah total dari akun receivable-nya atau piutangnya. Oke, sama. Oke, kalau udah kita ke kartu piutangnya dulu. Oke, angka ini yang kita pindahkan dulu ya ke kartu piutang. Kita cari toko serasi. Oke, di sini tanggal 9.
Oke, angkanya kita ambil dari sales journal yang ini. Oke, berarti saldonya debit ditambah dengan debit. Oke, selesai. Lalu ke berikutnya. Berikutnya, karena ini penjualan, berarti harus ada input di jurnal umumnya atau general journal, yaitu COGS dan merchandise-nya. Oke, kita tulis tanggal 9. Akunnya yang ini, COGS ini, akun COGS ini, debitnya, kreditnya adalah merchandise. Lalu kita akan cari angkanya untuk COGS dan merchandise-nya. Ini kita ambil dari kartu persediaan ya. Kita input di kartu persediaannya, baru nanti kita jumlahin, kita pindahin ke jurnal umum ini. Pertama, Galaxy Fame-nya. Kita masukin ke Galaxy Fame-nya tanggal 9. Kita buat nomor invoice number-nya. Oke, kita buat toko serasi. Karena kita jual, maka out sebanyak 8. Kita lihat dari harga di sini ya, yang menentukan harga yang ada di kartu persediaan, bukan dari faktur penjualan. Oke, kita ambil dari sini. Oke, lalu saldonya kita kurangin. Oke, kalau udah, kita lanjut ke berikutnya. Kartu satunya lagi, kita tulis dulu namanya karena sama, saya copy dulu. Oke, kalau udah, berarti yang dijual adalah 8. Harganya sama. Artinya saldonya kita kurangin dulu karena out. Lalu yang kita pindahkan ke COGS itu adalah yang angka ini, 4.800.000 ditambah dengan 4 juta yang total outnya ya. Nanti kita buat aja sama dengan yang dari Galaxy Fame-nya ini, 4 juta ditambah dengan yang Galaxy V-nya. Oke, selesai. Oke, selesai untuk dokumen 9. Kita pindah ke dokumen 10. Ini merupakan bukti pengeluaran kas. Jadi kita klik ya, cash payment journal. Kita buat tanggalnya, tanggal 10. Oke, kita buat ini. Evidence number-nya kita ambil aja yang ini. Oke, kita tulis namanya karena ini adalah untuk pengeluaran kas pembayaran hutang. Kita buat aja nama dari supplier-nya. Oke, kita tulis check number-nya. Ada kolom cek, kita tulis akun payable-nya, nih jumlah hutangnya yang ini 33 juta. Oke, lalu ada diskonnya. Nah, diskonnya kita masukin di purchase discount karena diskon ini yang mengurangi uang yang akan kita bayarkan. Nah, berarti posisinya di kredit. Nah, untuk yang kita bayarkan adalah yang sebesar ini, 32.340. 32.340. Oke, kalau udah maka kita harus ke kartu hutang ya, input di kartu hutang.
kita cari namanya PT Dian Persada. Ini dia. Tanggalnya tadi tanggal 9. Kita buat pelunasan cash payment journal. Nah, posisinya di debit sebesar 33 juta. Oke, berarti saldonya adalah 0. Oke, udah, berarti sudah selesai untuk input cash payment journal. Maka kita tadi sudah membuat transaksi dari dokumen 5 sampai dengan 10. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.